Pernah nggak sih Anda lagi ngerjain sebuah proyek, rencananya udah matang banget ya? Di tengah jalan, tiba-tiba semuanya harus berubah. Sering banget itu. Entah karena ada ide baru yang lebih brilian, atau pasar tiba-tiba bergeser gitu kan? Betul. Rasanya semua rencana rapi di awal itu jadi, ya sia-sia aja. Ini kan penyakit lamanya manajemen proyek ya. Kita terbiasa bikin rencana super detail dari A sampai Z, padahal kita tahu dunia nyata itu penuh kejutan. Rencana yang kaku itu rapuh banget. Tepat. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah kerangka kerja yang justru dirancang untuk menari dengan perubahan itu. Scrum. Mungkin Anda pernah dengar namanya, tapi di sini ada pertanyaan yang lebih menarik. Kalau Scrum ini katanya simpel dan efektif, kenapa banyak sekali tim yang gagal menerapkannya? Apa resep rahasia di baliknya, dan apa jebakan-jebakannya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan untuk menjawabnya, kita akan membedah sumber-sumber yang Anda berikan. Tentu ada kitab sucinya, panduan Scrum dari Ken Schwaber dan Jeff Sutherland, lalu kita punya panduan praktis dari Atlassian, analisis akademis dari Universitas Bina Nusantara, dan yang paling seru, kita akan lihat langsung ke lapangan lewat 2 studi kasus di Indonesia. Oh iya, dari mana saja? Dari Universitas Kanjuruhan Malang dan Universitas Islam Indonesia. Jadi kita bisa lihat praktiknya langsung. Oke, misi kita hari ini simple. Kita mau bongkar total si Scrum ini. Bukan cuma apa itu Scrum, tapi kenapa Scrum bisa berhasil, dan yang lebih penting, kenapa bisa gagal. Mari kita mulai dari dasarnya. Nama Scrum ini kan aneh ya. Katanya dari olahraga rugby. Betul, nama itu sengaja dipilih untuk menggambarkan sebuah tim yang kecil, solid, bergerak maju bersama sebagai satu unit untuk mencapai tujuan. Filosofi dasarnya bukan aturan yang rumit, tapi satu kata, empirisme. Empirisme. Oke. Terjemahkan ke bahasa manusia. Sederhananya begini, kita berhenti berasumsi dan mulai belajar dari pengalaman nyata. Keputusan terbaik itu dibuat berdasarkan data dan observasi, bukan dari rencana indah di atas kertas yang dibuat 6 bulan lalu. Jadi Scrum itu siklusnya, coba sesuatu, lihat hasilnya, belajar, lalu perbaiki, terus-menerus. Dan ini datang dari filosofi yang lebih besar lagi kan, Iya, yaitu Agile. tepat. Kalau Agile itu pola pikirnya, Scrum itu salah satu resep paling populer untuk mempraktekannya. Agile Manifesto tahun 2001 itu seperti sebuah deklarasi kemerdekaan dari cara kerja model lama yang kita kenal sebagai waterfall. Waterfall. Si model kerja yang kaku, di mana semua harus berurutan. Analisis dulu sampai selesai, baru desain, baru coding, baru testing. Kalau di tengah jalan ada yang salah, wah, alamat bencana. Persis, Agile membalik itu semua. Mereka bilang, yang lebih penting itu individu dan interaksi, bukan proses yang kaku. Produk yang berfungsi, bukan dokumentasi setebal bantal. Kolaborasi dengan pelanggan, bukan negosiasi kontrak yang alot. Dan yang terpenting, siap merespons perubahan, bukan mati-matian mengikuti rencana awal. Nah, itu dia. Scrum mengambil semangat ini dan memberinya struktur. Nah, soal struktur timnya ini yang saya penasaran. Katanya tim Scrum itu kecil, di bawah 10 orang, dan mereka manajemen mandiri atau self-management. Tunggu dulu, tim tanpa manajer yang ngatur kerjaan sehari-hari. Bukannya malah jadi kacau balau? Ini dia jebakan pemikiran pertama bagi banyak manajer tradisional. Idenya adalah memberikan kepercayaan kepada para profesional. Tim manajemen mandiri berarti mereka punya otonomi untuk memutuskan siapa mengerjakan apa, kapan, dan bagaimana. Ini menumbuhkan rasa kepemilikan yang luar biasa. Oke, masuk akal. Dan mereka bisa begitu karena punya karakteristik kunci, lintas fungsi atau cross-functional. Artinya, semua keahlian yang dibutuhkan, mulai dari analisis, desain, development, sampai testing, sudah ada di dalam satu tim itu. Nggak ada lagi lempar-lemparan pekerjaan antar departemen yang bikin proses jadi lambat. Betul. Dan di dalam tim kecil yang powerful ini ada 3 peran spesifik. Pertama, product owner. Dia ini CEO-nya produk, gitu ya? Bisa dibilang begitu. Tugasnya satu, memaksimalkan nilai dari produk yang dibuat. Dia yang pegang kendali daftar keinginan atau product backlog dan memastikan tim mengerjakan hal yang paling penting dulu. Kedua, ada Scrum Master. Namanya terdengar keren, tapi perannya sering disalahpahami. Dia ini bukan bos atau manajer proyek kan? Sama sekali bukan. Scrum Master itu lebih seperti pelatih atau fasilitator.
Dia memastikan tim paham dan menjalankan Scrum dengan benar. Dan tugas utamanya adalah menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi tim. Dia adalah pemimpin yang melayani atau servant leader. Tunggu sebentar. Pemimpin yang melayani di dunia korporat yang penuh tekanan. Apakah peran ini benar-benar bisa efektif tanpa punya otoritas formal? Apa dia nggak akan diabaikan saja? Pertanyaan kritis. Disitulah letak tantangannya. Scrum Master yang hebat memimpin dengan pengaruh, bukan dengan jabatan. Dia melindungi tim dari intervensi luar, memfasilitasi diskusi sulit, dan mengajari tim untuk jadi lebih baik. Kalau dia hanya jadi sekretaris tim yang mengatur jadwal meeting, artinya perannya gagal. Oke. Dan peran ketiga, tentu saja, Adalah developers. yang bukan cuma programmer kan? Bukan. Siapapun yang terlibat langsung dalam membuat produk, bisa desainer, insinyur, analis data, penulis, di Scrum mereka semua disebut developers. Mereka adalah otaknya, tenaganya, yang mengubah ide menjadi produk nyata. Dinamika antara ketiga peran inilah yang seringkali menentukan sukses atau gagalnya Scrum. Product owner yang terlalu mendikte, Scrum Master yang pasif, atau developers yang enggan berkolaborasi, itu resep bencana. Oke, timnya sudah ada. Sekarang, bagaimana ritme kerja mereka? Kita masuk ke jantungnya Scrum, sprint. Tepat. Bayangkan sprint ini sebagai sebuah mini proyek yang berlangsung selama periode waktu tetap, biasanya 1-4 minggu. Di akhir setiap sprint, tim harus menghasilkan sesuatu yang selesai, berfungsi, dan berpotensi bisa dirilis. Dan setelah satu sprint berakhir, langsung mulai lagi yang baru, tanpa jeda. Langsung. Ini menciptakan ritme kerja yang stabil dan prediktif. Dan di dalam setiap sprint ini, ada serangkaian acara atau event yang rutin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerapkan empirisme tadi, inspeksi dan adaptasi. Setiap acara adalah kesempatan terstruktur untuk berhenti sejenak, melihat apa yang sudah kita kerjakan, dan menyesuaikan rencana. Dimulai dengan sprint planning. Ini rapat di awal sprint untuk menentukan mau mengerjakan apa kan? Lebih dari itu, ada 3 pertanyaan kunci di sini. Pertama, mengapa sprint ini berharga? Ini untuk menyepakati sprint goal, tujuan besar yang mau dicapai. Ini memberi tim fokus. Oke, jadi bukan cuma daftar kerjaan. Betul. Kedua, apa yang bisa dikerjakan? Developers menarik pekerjaan dari daftar utama atau product backlog. Ketiga, bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan? Developers membuat rencana aksi mereka sendiri. Oke, rencana sudah dibuat, lalu bagaimana mereka memastikan tetap di jalur yang benar setiap harinya, tanpa ada manajer yang ngecek terus? Nah, disinilah Daily Scrum berperan. Ini rapat harian super singkat, maksimal 15 menit, hanya untuk para developers. Bukan sesi laporan ke bos ya? Bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk sinkronisasi. Apa yang ku kerjakan kemarin, apa rencanaku hari ini, apa ada hambatan. Ini cara mereka berkolaborasi dan menyesuaikan rencana setiap 24 jam. Saya pernah dengar banyak tim yang benci Daily Scrum. Katanya cuma buang-buang waktu. Itu biasanya terjadi kalau Daily Scrum berubah jadi sesi laporan status ke manajer atau Scrum Master. Itu salah kaprah. Kalau dijalankan dengan benar, ini adalah sesi pemecahan masalah yang sangat cepat dan efektif untuk tim. Oke, sprint berjalan dan akhirnya selesai. Terus apa? Ada 2 acara penutup. Pertama, sprint review. Ini bukan sekedar demo produk. Bukan cuma pamer hasil gitu. Bukan. Ini adalah sesi kerja kolaboratif. Tim menunjukkan apa yang sudah mereka selesaikan, atau increment, kepada para pemangku kepentingan, pelanggan, manajemen, dan yang terpenting, mereka meminta umpan balik. Diskusi di sini bisa mengubah arah prioritas untuk sprint berikutnya. Jadi ini adalah momen inspeksi produk. Lalu yang terakhir? Yang terakhir adalah sprint retrospektif. Ini adalah momen inspeksi proses. Seluruh tim, termasuk product owner dan Scrum Master, duduk bersama dan membahas. Apa yang berjalan lancar di sprint ini? Apa yang kurang lancar? Tepat. Dan apa yang bisa kita perbaiki untuk sprint berikutnya? Ini adalah mesin perbaikan berkelanjutan dari Scrum. Tim yang melewatkan atau tidak serius saat retrospektif adalah tim yang ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Rencanakan, kerjakan, tunjukkan hasil, lalu refleksi cara kerja. Siklus yang kelihatannya sederhana tapi sangat kuat. Nah, untuk menjaga semua ini tetap transparan, ada yang namanya artefak. Apa saja itu? Ada 3 artefak utama.
Anggap saja ini sebagai alat kerja yang membuat semua informasi penting terlihat jelas oleh semua orang. Pertama adalah product backlog. Daftar semua kerjaan untuk produk itu. Print backlog. Ini isinya apa? Ini adalah subset dari product backlog yang dipilih oleh developers untuk dikerjakan dalam satu sprint. Ini adalah rencana mereka. Jadi lebih fokus ya? Betul, komitmennya adalah sprint goal, tujuan yang disepakati di sprint planning. Ini menjawab pertanyaan, apa fokus kita sekarang? Ini yang mencegah tim mengerjakan tugas-tugas acak yang tidak saling berhubungan. Dan yang ketiga, increment. Ini adalah hasil nyata dari kerja keras tim selama satu sprint. Betul. Increment adalah potongan produk yang selesai dan bisa digunakan. Komitmen terpenting di baliknya adalah definition of done. Definisi selesai. Ya, ini adalah kesepakatan tim tentang apa artinya sebuah pekerjaan dianggap tuntas. Kenapa ini begitu penting? Bukankah selesai ya berarti selesai? Nah, ini jebakan lain. Saya pernah ada di tim di mana definition of done kita sangat lemah. Programmer bilang selesai, padahal belum ditesting. Oh, saya tahu akhirnya gimana. Hasilnya, kita pikir sprintnya sukses, tapi di belakang layar ada utang teknis yang menumpuk dan akhirnya meledak 3 bulan kemudian. Pelajaran yang sangat mahal. Definition of done yang kuat memastikan kualitas dan mencegah masalah tersembunyi. Dari sumber Atlassian disebutkan juga ada alat bantu visual yang populer, burn down chart, grafik yang menunjukkan sisa pekerjaan. Ini bukan artefak resmi, tapi sepertinya sangat berguna. Sangat berguna. Itu adalah alat transparansi yang brilian. Sekilas saja, tim bisa lihat apakah kita di jalur yang benar untuk mencapai sprint goal, atau kita perlu mengubah strategi. Teori sudah kita bongkar. Sekarang bagian yang paling seru. Bagaimana Scrum ini berjalan di dunia nyata, khususnya di Indonesia. Mari kita lihat studi kasus dari Unikama. Mereka membangun aplikasi untuk program MBKM kan? Oke, konteksnya di sini adalah kecepatan. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang butuh aplikasi monitoring program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secepatnya. Mereka memilih Scrum, menjalankan 5 sprint yang masing-masing super pendek, hanya 1 minggu. 1 minggu per sprint. Itu cepat sekali. Sangat cepat. Dan apa yang menarik dari hasil penelitian mereka adalah mereka menunjukkan burn down chart dari salah satu sprint. Di grafik itu, ada garis rencana ideal yang lurus menurun, dan ada garis pekerjaan aktual yang fluktuatif. Oke. Nah, yang menarik adalah garis pekerjaan aktual mereka seringkali berada di atas garis ideal. Artinya mereka terlambat dari jadwal dong. Itu kan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, ini bukan tanda kegagalan, ini tanda kejujuran dan transparansi. Gimana tuh maksudnya? Scrum tidak menjanjikan semua akan berjalan mulus. Scrum menjanjikan bahwa jika ada masalah, Anda akan mengetahuinya sekarang, bukan sebulan lagi saat semuanya sudah terlambat. Grafik itu adalah bukti bahwa tim bisa melihat realita, oke, kita sedikit tertinggal, dan mereka bisa segera beradaptasi. Itulah kekuatan Scrum di dunia nyata. Wow, sudut pandang yang menarik. Oke, kita pindah ke kasus kedua dari UII. Mereka mengembangkan sistem yang sangat kompleks untuk pemerintah daerah, SMP. Proyek ini selesai kurang dari 3 bulan, tapi mereka melakukan beberapa penyesuaian. Iya, dan ini bagian yang sering jadi perdebatan. Mereka melakukan beberapa adaptasi. Pertama, peran project manager yang sudah ada, mereka rangkapkan dengan peran product owner. Kedua, sprint review mereka adakan setiap minggu, bukan hanya di akhir sprint, untuk dapat umpan balik lebih cepat. Dan yang paling radikal, Apa itu? sprint retrospektif untuk evaluasi tim hanya diadakan sebulan sekali. Tunggu, bukankah itu melanggar aturan main Scrum? Panduan Scrum bilang kerangka kerjanya harus utuh. Apakah yang mereka lakukan itu masih bisa disebut Scrum? Ini pertanyaan $1 juta. Kaum puritan Scrum akan bilang tidak, itu bukan Scrum lagi. Mereka akan berargumen bahwa dengan melakukan retrospektif sebulan sekali, tim UI kehilangan kesempatan belajar yang sangat krusial di akhir setiap sprint. Siklus inspect and adapt-nya jadi lebih lambat. Tapi, proyeknya berhasil kan? Tepat. Dan inilah intinya. Tim SMIP berhasil. Ini menunjukkan bahwa nilai sejati Scrum mungkin bukan terletak pada ketaatan buta pada ritualnya, tapi pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip di baliknya. Transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Jadi mereka membengkokkan aturan, tapi tetap menjaga semangatnya. Betul.
Mereka tetap menjaga semangatnya untuk menghasilkan produk yang efektif dalam konteks unik mereka. Ini adalah contoh pragmatisme di lapangan. Jadi, kesimpulan dari semua ini, Scrum itu bukan sekedar checklist acara dan peran yang harus diikuti. Jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Scrum adalah kerangka kerja yang memaksa kita untuk menghadapi kenyataan lewat siklus kerja pendek. Semua elemennya, peran, acara, artefak, itu seperti jaring pengaman yang saling menguatkan untuk menumbuhkan transparansi dan kolaborasi. Tapi semua itu tidak ada artinya tanpa fondasi yang benar. Fondasi yang Anda maksud adalah nilai-nilai inti Scrum. Tepat, ada 5 nilai. Komitmen, keberanian, fokus, keterbukaan, dan rasa hormat. Ini bukan cuma kata-kata manis untuk poster di dinding, ini adalah jiwa dari Scrum. Bisa kasih contoh? Tanpa keberanian, tidak akan ada developer yang berani bilang ke product owner, ide ini buruk dan tidak akan berhasil. Tanpa keterbukaan, tim akan menyembunyikan masalah sampai semuanya meledak. Jadi disitulah letak kegagalannya sering terjadi. Bukan pada aturannya, tapi pada manusianya. Tepat sekali. Sebuah pengingat yang sangat kuat. Jadi, sebagai pemikiran penutup untuk Anda yang mendengarkan, Scrum memang lahir di dunia software, tapi prinsipnya sangat universal. Coba pikirkan proyek apapun yang sedang Anda kerjakan, di kantor, atau bahkan di kehidupan pribadi. seperti merencanakan liburan keluarga atau merenovasi rumah mungkin. Bisa banget. Daripada membuat satu rencana raksasa yang rapuh, bisakah Anda memecahnya menjadi siklus-siklus pendek? Tetapkan satu tujuan jelas untuk 1 minggu ke depan. Di akhir minggu, berhenti sejenak. Lihat hasilnya, kumpulkan umpan balik dari keluarga atau tukang, lalu tanyakan, apa yang sudah bagus, apa yang bisa kita perbaiki untuk minggu depan. Itu esensi dari inspeksi dan adaptasi. Itulah cara Anda menaklukkan kompleksitas dan membuat kemajuan nyata di dunia yang penuh ketidakpastian. Bukan dengan rencana yang sempurna, tapi dengan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi.